Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Putri Utami Ramadan MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia yang disusun oleh Niska Husnia, Sri Anjani, dan juga Susiati. Pada topik pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep dan urgensi konstitusi, kemudian pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, lalu ada sumber historisnya, sosiologis, dan politik, lalu ada dinamika dan tantangannya, dan yang terakhir esensi dan urgensi konstitusi tersebut. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Prancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Nah, maksudnya pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Jadi, dalam konstitusi ini diatur tentang bagaimana mestinya negara itu mengatur dan melindungi hak asasi manusia dan hak negaranya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Jadi, konstitusi ini dapat dijadikan instrumen yang efektif mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, konstitusi juga merupakan sebagai hukum tertinggi berkedudukan yang kuat. Dan konstitusi juga sebagai dokumen hukum dan politik menempati kedudukan istimewa. Nah, maka dari itu, peranan konstitusi sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Niska Husnia. Kepada Saudari Niska Husnia, saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Sri Anjani, yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa-bangsa. Dalam sumber historis, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dari pandangan tersebut dapat dipahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Oke, dalam sumber sosiologis dan politiknya, konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial politik. Konstitusi dilihat sebagai sintetis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Di antara lainnya dalam kerajaan, parlemen, kabinet, dan partai politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Saudari Susiati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Niska. Yang saya akan jelaskan adalah tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terbagi menjadi 4 proses. Proses pertama adalah proses perubahan konstitusi dalam Undang-Undang Naskah tahun 1945, tepatnya pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dan proses kedua adalah proses perubahan konstitusi dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1945 atau tepatnya pada 27 Agustus 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan proses ketiga adalah proses perubahan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau tepatnya pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan proses keempat adalah proses perubahan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai sekarang. Baik, yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Maka dari itu, betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara bagaikan dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak dapat terpisahkan. Konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan sikap sewenang-wenang dari pemerintah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Semoga kesalahan kami dapat dimaafkan dan semoga yang apa kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.